Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Friska Fitriani dari Rombol Pendidikan Ekonomi Akuntansi A tahun 2023. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas pengantar ilmu pendidikan yang diampu oleh Bapak Imam Sofwan, SPD, MPD. Baik teman-teman, ada 8 pokok pembahasan yang akan kita bahas hari ini. Yang pertama mengenai pengertian pendidikan nasional, yang kedua peraturan undang-undang, yang ketiga tujuan pendidikan nasional, yang keempat fungsi pendidikan nasional, yang kelima visi pendidikan nasional, yang keenam misi pendidikan nasional, yang ketujuh standar pendidikan nasional, dan yang terakhir implementasi pendidikan nasional. Baik, kita akan memasuki materi yang pertama, yaitu pengertian pendidikan nasional. Sistem pendidikan nasional merupakan upaya terencana dalam mewujudkan proses dan suasana pembelajaran supaya pelajar aktif dalam mengembangkan potensi dirinya. Sistem pendidikan nasional juga merupakan keseluruhan komponen pendidikan yang saling terkait secara terpadu untuk mencapai tujuan pendidikan nasional. Dengan sistem pendidikan, diharapkan peserta didik memiliki kecerdasan, akhlak, pengendalian diri, maupun keterampilan yang berguna bagi diri sendiri, masyarakat, maupun negara. Baik teman-teman, yang kedua kita akan membahas mengenai peraturan undang-undang. Sistem pendidikan Indonesia telah diatur dalam undang-undang. Ketentuan negara tersebut berupa Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional yang disahkan oleh Presiden kelima Republik Indonesia, Megawati Soekarno Putri. Berdasarkan undang-undang ini, pendidikan semestinya dilaksanakan secara adil, demokratis, serta tidak mendiskriminasi. Edukasi yang menjunjung tinggi nilai budaya, nilai keagamaan, dan nilai hak asasi manusia, dan kemajemukan bangsa. Tidak hanya itu, sistem pendidikan, pemberdayaan, dan pembudayaan manusia juga wajib memberikan teladan yang baik, meningkatkan kreativitas, dan membangun niat. Yang ketiga yaitu mengenai tujuan pendidikan nasional. Pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa. Bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta tanggung jawab. Yang keempat yaitu mengenai fungsi pendidikan nasional. Dalam pasal 3 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, di dalamnya disebutkan bahwa pendidikan nasional memiliki fungsi untuk mengembangkan kemampuan serta membentuk watak dan peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa. Yang kelima yaitu mengenai visi pendidikan nasional. Pendidikan nasional mempunyai visi, yakni mewujudkan sistem yang dijadikan sebagai perantara sosial dan berwibawa dan kuat demi pemberdayaan seluruh warga negara Indonesia. Hasilnya, pendidikan nasional akan mencetak manusia yang memiliki kualitas, sehingga aktif dan mampu menghadapi perubahan zaman. Yang keenam yaitu misi pendidikan nasional. Pendidikan nasional memiliki beberapa misi, yang diantaranya yaitu 1. Memberikan fasilitas dan membantu perkembangan potensi anak sejak usia dini hingga akhir hayat secara utuh demi terwujudnya masyarakat belajar. Kedua, mengusahakan pemerintahan dan perluasan peluang untuk mendapatkan edukasi yang berkualitas bagi seluruh rakyat negeri. Dan yang terakhir, memajukan akuntabilitas dan profesionalisme setiap lembaga pendidikan sebagai pusat pembudayaan keterampilan, sikap, pengalaman, nilai, dan ilmu pengetahuan berbasis standar nasional maupun internasional. Selanjutnya, yang ketujuh yaitu mengenai standar pendidikan nasional. Ada 8 standar pendidikan nasional. Yang pertama, standar isi. Standar isi menetapkan kompetensi dasar yang harus dicapai oleh peserta didik dalam berbagai mata pelajaran. Standar isi mencakup pemahaman konsep, keterampilan, dan sikap yang harus dikuasai oleh peserta didik sesuai dengan tingkat pendidikan yang mereka tempuh. Yang kedua, standar proses. Standar ini berkaitan dengan metode, pendekatan, dan strategi pembelajaran yang digunakan oleh tenaga pengajar. Standar proses mencakup penyusunan rencana pembelajaran, penggunaan media dan teknologi, serta keterlibatan peserta didik dalam proses pembelajaran.
Yang ketiga yaitu standar penilaian. Standar ini menetapkan prosedur dan kriteria penilaian yang adil dan objektif. Standar penilaian mencakup berbagai bentuk penilaian seperti tes, tugas, dan observasi, serta pemanfaatan hasil penilaian untuk memberikan umpan balik kepada peserta didik. Yang keempat yaitu standar kompetensi lulusan. Standar ini menetapkan kompetensi yang harus dimiliki oleh peserta didik setelah menyelesaikan tingkat pendidikan tertentu. Standar kompetensi lulusan mencakup aspek kognitif, afektif, dan psikomotorik yang diharapkan peserta didik dapat menguasainya. Yang kelima yaitu standar pendidik dan tenaga kependidikan. Standar ini mengatur kualifikasi, kompetensi, dan tugas dari tenaga pengajar, seperti guru dan tenaga kependidikan lainnya. Standar ini bertujuan untuk memastikan bahwa pendidik memiliki kualifikasi yang memadai dan kompetensi yang relevan dengan bidang pengerjaan masing-masing. Yang keenam yaitu standar sarana dan prasarana. Standar ini berkaitan dengan fasilitas fisik dan non-fisik yang diperlukan dalam penyelenggaraan pendidikan. Standar sarana dan prasarana mencakup ruang kelas, perpustakaan, laboratorium, fasilitas olahraga, serta lingkungan sekolah yang aman dan nyaman. Yang ketujuh yaitu standar pengelolaan. Standar ini menetapkan prinsip-prinsip pengelolaan sekolah yang efektif. Standar pengelolaan mencakup perancangan, pengorganisasian, pelaksanaan, serta pengawasan dalam rangka menjalankan kegiatan pendidikan di sekolah. Yang terakhir yaitu standar pembiayaan. Standar ini berhubungan dengan pengelolaan keuangan sekolah. Standar pembiayaan mencakup alokasi dan penggunaan dana pendidikan secara transparan dan efisien. Baik, materi yang terakhir yaitu implementasi pendidikan nasional. Implementasi pendidikan artinya segala sesuatu yang dilaksanakan dan ditetapkan sesuai dengan program yang dirancang untuk dilaksanakan sepenuhnya sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan. Dengan demikian, pelaksanaan program juga perlu sepenuhnya melaksanakan apa yang direncanakan dalam program. Sekian materi yang dapat saya jelaskan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi.